Oke, wakil kapten dan tangan kanan para kapten bajak laut bukanlah hal yang sama di dunia One Piece sendiri. Dan selain itu, terdapat beberapa perbedaan di dalamnya nih. Nah, semua wakil kapten itu biasanya menjadi tangan kanan para kaptennya sendiri, tetapi tidak semua tangan kanan bisa menjadi wakil kapten. Nah, contoh sempurna untuk ini adalah Rayleigh, Ben Beckman, serta Marco. Nah, Rayleigh serta Beckman adalah wakil kapten dan mereka juga tangan kanan dari kapten mereka masing-masing. Story like ini akan sangat menarik, buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan lanjut membahas perbedaan wakil kapten dan tangan kanan para bajak laut serta karakter terkuat di dalamnya. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis ya. Nah, di antara para bajak laut Whitebeard, semua 16 komandan divisi memiliki kedudukan yang sama. Dan ini merupakan fakta dari SBS volume 59. Kita tahu nih, meskipun Marco itu merupakan tangan kanan dari Shirohige sendiri, tetapi dia bukan wakil kapten dari bajak laut Shirohige itu. Nah, dia adalah komandan divisi pertama dari bajak laut Whitebeard dan ya kita tahulah terdapat perbedaan di dalamnya sendiri. Nah, selain itu, Marco itu tidak mengungguli karakter seperti Jozu, Vista, Kuril, Izo, dan serta yang lainnya, karena mereka semua itu memiliki posisi yang sama. Nah, berbicara mengenai tentang Marco sendiri, kekuatan utama darinya itu terletak di buah iblis miliknya itu yang berjenis Mythical Swan. Dan jenis Mythical Swan ini adalah buah iblis yang membuat penggunanya bisa berubah ke wujud hewan langka. Dan kita tahu wujud hewannya itu cukup melegenda, yaitu menjadi seekor burung phoenix. Nah, meskipun penampilan Marco itu terkesan biasa aja nih, tetapi Marco cukup bisa diandalkan pada saat bertarung. Marco sendiri juga terlihat pada saat pertempuran besar di Marineford dahulu dalam misi penyelamatan Port Gas di Ace. Nah, Marco hanya memiliki otoritas atas divisinya itu, yaitu komandan divisi pertama. Yang kita tahu nih, komandan lainnya memiliki otoritas atas divisinya masing-masing pula. Tetapi wakil kapten seperti Rayleigh dan Beckman sendiri memiliki otoritas atas seluruh kru kecuali kaptennya itu. Dan kita tahu posisi Rayleigh sendiri itu berada di atas Gaban serta para rekan-rekan yang lainnya. Nah, sementara posisi Ben Beckman itu tentunya di atas Rogue atau bahkan Yasop dan yang lainnya tentunya. Nah, Ben Beckman merupakan tangan kanan dari Sang sekaligus wakil kapten bajak laut Akagami. Kita tahu nih bahwa Beckman merupakan salah satu karakter yang mempunyai IQ tertinggi di One Piece sendiri. Di samping itu, Beckman juga sangat bijak dan berwibawa serta selalu bersikap tenang dalam berbagai situasi. Nah, sepanjang cerita One Piece sendiri nih, ia juga terlihat selalu membawa senjata laras panjang itu. Dan saat ini, kekuatan Ben Beckman itu masih menjadi misteri besarnya. Namun kemampuan serta kekuatannya kemungkinan hampir setara dengan Sang. Dan salah satu bukti kengerian dari Beckman yaitu pada saat adegan dimana ia menodongkan pistolnya itu ke arah Kizaru, yang kita tahu langsung membuat dia itu takut dan mengangkat tangannya itu. Oke, dalam kasus bajak laut binatang buas dan bajak laut Big Mom sendiri, ini juga sedikit berbeda. Itu karena kita tahu siapa tangan kanan Kaido dan Big Mom yang sebenarnya. Dan di sini kita dipastikan siapa seolah yang seperti Marco sebagai tangan kanan Shirohige. Nah, pada bajak laut Big Mom bisa jadi adalah Katakuri yang merupakan putra terkuatnya itu, atau mungkin Perospero yang merupakan putra pertama, atau mungkin Stereosan yakni orang-orang yang memiliki peran besar dalam penciptaan bajak laut Big Mom sendiri. Nah, berbeda halnya dengan bajak laut binatang buas, kemungkinan besar wakil kaptennya itu adalah King. Namun dalam hal pendelegasian tiap kru, Big Mom dan Kaido melakukan sama seperti dengan Shirohige yang tidak memiliki para wakil kaptennya. Katakuri, Smoothie, Cracker semuanya itu adalah Swift Commander dan memiliki peringkat yang sama. Bahkan kita tahu juga nih, Katakuri adalah salah satu anak Big Mom sekaligus Swift Commander Big Mom yang sangat kuat saat ini. Nah, bisa dibilang kalau Katakuri adalah orang kepercayaan Big Mom serta orang terkuat kedua di bajak laut Big Mom itu sendiri. Kita tahu bahwa Katakuri memiliki kemampuan buah iblis Mochi Mochi no Mi yang membuatnya itu mampu manipulasi mochi dalam skala yang sangat luas dan sangat besar. Nah, Katakuri juga termasuk karakter yang mampu menguasai Kenbunso Kuno Haki tingkat tinggi, sehingga kita tahu bahwa Katakuri itu mampu melihat sedikit ke masa depan. Nah, sementara itu King, Queen, serta Jack sendiri semuanya adalah All Star dan memiliki pangkat yang sama. Dan kita tahu bahwa Katakuri tidak mengungguli Cracker meskipun dia jauh lebih kuat. Lalu kita tahu King tidak mengungguli Jack meskipun dia lebih kuat pula. Nah, King merupakan salah satu dari komandan bajak laut binatang buas. Di antara para komandan yang lain, kekuatan King sepertinya melebihi dari Jack serta Queen.
King bisa dibilang merupakan orang kepercayaan dari Kaido sendiri, namun belum terbukti nih apakah dia merupakan tangan kanannya itu. Tetapi pada saat dia menyerang kapal Big Mom, dia menggunakan segenap kekuatannya untuk menjatuhkan saat mereka berada di perairan Wano Kuni itu. Nah, kita tahu pula bahwa King juga memiliki kemampuan buah iblis Ryuryu no Mi model Pteranodon yang membuatnya berubah menjadi dinosaurus prasejarah. Di samping itu nih, King termasuk dalam ras yang sangat langka. Dia memiliki sayap serta api yang menyala-nyala di bagian-bagian tertentu dalam tubuhnya itu. Nah, ini kemungkinan besar dia memiliki kemampuan berpedang tingkat tinggi karena dia selalu membawa pedang katananya itu. Sebagai catatan tambahan nih, karakter seperti Ben Beckman dan Rayleigh bukanlah komandan karena mereka tidak memerintah kapal manapun. Nah, sedikit info tambahan pula, walaupun tidak pernah dijelaskan kalau Rayleigh memakan buah iblis atau apapun, petarung yang sangat kuat seperti Rayleigh itu faktanya hanya menggunakan pedang dan haki sebagai senjata andalannya. Ia pun merupakan salah satu orang yang terpilih untuk menguasai Hosoku no Haki, dan ini bisa dibilang level petarungnya bahkan bisa menyamai Kizaru yang merupakan salah satu dari 3 admiral. Nah, jika kita kembali ke pembahasan perbedaan tangan kanan dan wakil kapten sendiri, hal yang sama berlaku untuk Rogue dan Yasop. Secara teknis mereka bukanlah komandan, tetapi banyak yang tetap memanggil mereka komandan pada saat penskakalan kekuatan. Nah, sehingga kita bisa mengklasifikasikan nih semua bawahan Yonko ke dalam satu kategori. Oke, tidak seperti kru Yonko lainnya, bajak laut Akagami atau rambut merah itu hanya memiliki satu kapal dan mereka terdiri dari kru yang cukup kecil. Karena itu mereka tidak terdapat komandan di dalamnya, dan karena kita tahu nih ketika kru mereka semakin besar, kru tersebut akan membentuk delegasi seperti yang kita lihat dengan bajak laut Whitebeard sendiri. Nah, sementara itu kalau ngomongin soal Zoro, dia tidak akan menjadi komandan divisi pertama karena jumlah orang di bajak laut topi jerami itu juga cukup kecil. Kemungkinan bajak laut topi jerami itu tidak akan memiliki komandan karena Zoro akan selalu menjadi wakil kapten dan tangan kanan Luffy. Nah, ini sama seperti yang dilakukan oleh Ben Beckman terhadap Akagami no Sang. Demikian pula untuk Sanji, dia tidak akan menjadi komandan divisi kedua, dan Jinbe tidak akan menjadi komandan divisi ketiga, serta seterusnya semuanya berlaku seperti itu. Nah, jika pun ada nih, mungkin Cavendish akan menjadi orang yang paling dekat dengan menjadi komandan pertama karena dia merupakan kapten kapal pertama armada besar topi jerami itu. Ya, walaupun mereka hanya mengklaim diri sendiri sebagai armada topi jerami dan bukan bagian dari kru aslinya tersebut. Gimana berpendapat kalian? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai wakil kapten dan tangan kanan para kapten bajak laut serta karakter terkuat di One Piece sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.